pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di One News Bola. Edisi kali ini kami awali dengan berita sepak bola mancanegara. Kelompok pesepak bola profesional asal Belanda melayangkan gugatan ke FIFA terkait aturan transfer yang disebut merugikan. Langkah ini diambil sebagai bentuk perlawanan untuk menciptakan keadilan. Informasi lainnya pemirsa, kita beralih ke sepak bola nasional. Kabar baik untuk pecinta sepak bola Indonesia, Elkan Bagot resmi tembus ke dalam skuad utama Ipswich Town untuk musim 2025-2026. Pelatih serta manajemen klub disebut sudah tidak ragu lagi memberikan kesempatan kepada dirinya. Pemirsa, inilah One News Bola selengkapnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir resmi mengumumkan Uzbekistan, Tajikistan, dan Mali sebagai lawan Timnas Indonesia U17 di ajang Piala Kemerdekaan 2025. Turnamen ini akan menjadi ajang uji coba krusial jelang Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir resmi mengumumkan 3 negara yang akan menjadi lawan Timnas Indonesia U17 dalam ajang Piala Kemerdekaan 2025. Ketiga negara tersebut adalah Uzbekistan, Tajikistan, dan Mali, di mana semuanya merupakan peserta Piala Dunia U17 2025. Erick menyatakan bahwa kehadiran ketiga tim ini akan menjadi ajang uji coba penting bagi skuad Garuda Muda sekaligus mengonfirmasi kabar simpang siur terkait peserta turnamen. Sebelumnya Afrika Selatan sempat disebut-sebut akan ambil bagian, namun kini telah dipastikan batal dan digantikan oleh Uzbekistan serta Mali. Diketahui turnamen Piala Kemerdekaan 2025 dijadwalkan berlangsung di Stadion Sumatera Utara, meski tanggal resmi pelaksanaan belum diumumkan. Erick berharap Timnas Indonesia U17 bisa menampilkan performa maksimal sebagai bagian dari persiapan menuju Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar di Qatar pada November mendatang. Sebagai langkah awal, pelatih Nova Arianto telah memanggil 30 pemain untuk mengikuti turnamen ini. Sementara itu, Timnas Indonesia U17 sendiri tergabung di Grup H Piala Dunia U17 2025 bersama Brasil, Honduras, dan Zambia. Grup ini menjadi tantangan berat bagi skuad yang diasuh oleh Nova Arianto. Torino siap mengucurkan dana sekitar 170 miliar rupiah untuk mendatangkan bek Timnas Indonesia J. Itzes dari Venezia. Demi mewujudkan transfer tersebut, rival kota Juventus itu bersiap melepas Saul Coco ke Spartak Moskow sebagai langkah strategis. Klub Serie A Italia, Torino, tengah mempercepat proses perekrutan Jay Itzes dari Venezia pada bursa transfer musim panas 2025.
Namun untuk mendapatkan bek timnas Indonesia tersebut, klub rival Juventus harus melakukan manuver strategis, termasuk melepas salah satu pemainnya. Torino dikabarkan akan menjadikan transfer Saul Coco ke Spartak Moskow sebagai langkah awal untuk memuluskan perekrutan Idzes. Menurut laporan dari Tutto Mercato Web, Torino membandrol Saul Coco dengan harga 15 juta euro. Setelah itu, klub yang bermarkas di Turin ini telah menyiapkan rencana lanjutan, yakni menebus Jay Idzes dengan nilai transfer mencapai 9 juta euro atau sekitar 170 miliar rupiah. Tak hanya itu, Torino juga disebut akan menyertakan klausul bagi hasil penjualan di masa depan jika Idzes dijual kembali. Direktur olahraga Torino Davide Fagnati dikabarkan akan segera memulai negosiasi dengan pihak Venezia. Jika penjualan Saul Coco ke Spartak Moskow berhasil sesuai harapan, maka jalan Torino untuk merekrut Jay Idzes akan terbuka lebar. Diketahui kapten timnas Indonesia itu memainkan peran yang konsisten bersama Venezia. Namun sangat disayangkan, klubnya itu harus terdegradasi ke divisi kedua Liga Italia. Kini dengan banyaknya tawaran yang datang, membuka kembali peluang Jay Idzes tampil di Serie A. Elkan Bagot resmi masuk dalam skuad utama Ipswich Town untuk musim 2025-2026 di EFL Championship. Setelah menunjukkan performa gemilang saat dipinjamkan ke sejumlah klub. Sehingga manajemen dan pelatih tak ragu lagi memberikan kepercayaan penuh kepada dirinya. Bek tengah timnas Indonesia, Elkan Bagot resmi masuk dalam skuad utama Ipswich Town untuk kompetisi EFL Championship musim 2025-2026. Pengumuman ini menjadi langkah penting dalam perjalanan karir pemain berusia 22 tahun itu yang terus menunjukkan perkembangan positif di sepak bola Inggris. Sebelumnya, Bagot sempat menjalani masa peminjaman di sejumlah klub seperti Kings Lynn Town, Billingham, Cheltenham Town, Bristol Rovers, dan terakhir di Blackpool. Performa solidnya selama masa peminjaman, terutama bersama Blackpool, membuat manajemen Ipswich Town memutuskan untuk memperpanjang kontraknya hingga Juni 2026. Keputusan itu diikuti dengan kepercayaan penuh dari pelatih yang memasukkannya ke skuad utama musim ini. Dalam laga pramusim, Bagot tampil konsisten dan dipercaya sebagai starter saat Ipswich menang 4-1 atas klub Austria BW Linz pada Juli 2025. Dirinya juga mendapat menit bermain dalam laga uji coba lainnya, termasuk kemenangan 3-0 atas AJ Oxford, serta pertandingan melawan Charlton Athletic dan Aberdeen.
Kombinasi mobilitas, kekuatan fisik, serta kecerdasan membaca permainan menjadikan Bagot sosok penting di lini belakang Ipswich. Berdampingan dengan nama-nama seperti Harry Clark, Leif Davis, Luke Wolfenden, dan Dara Osea. Sementara itu, masuknya Bagot ke skuad utama Ipswich juga memperbesar peluangnya untuk kembali memperkuat timnas Indonesia. Pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar Oktober mendatang. Dalam laga tersebut, pasukan Patrick Kluivert akan bertemu dua lawan kuat dari Timur Tengah, yakni Arab Saudi dan Irak. Tentu saja tenaga Elkan Bagot sangat diperlukan dalam pertandingan tersebut untuk memperdalam skuad khususnya di lini pertahanan timnas Indonesia. Sintayong resmi ditunjuk sebagai nahkoda baru Ulsan Hyundai pada Selasa 5 Agustus 2025 menggantikan Kim Pan-gon yang dipecat imbas performa buruk tim. Mantan pelatih timnas Indonesia itu siap mengusung misi mengembalikan dominasi sang raksasa di Liga Utama Korea Selatan. Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, resmi ditunjuk sebagai pelatih baru Korea Selatan, Ulsan Hyundai, pada Selasa 5 Agustus 2025. Diketahui, rumor mengenai penunjukan STY sebagai pelatih Ulsan Hyundai sudah beredar dalam sepekan terakhir. Dirinya menjadi kandidat terkuat pengganti Kim Pan-gon yang diberhentikan usai performa buruk klub sepanjang musim ini. Padahal di musim sebelumnya, Kim berhasil mengantarkan Ulsan Hyundai menjuarai K-League One. Keputusan pemecatan Kim Pan-gon dipicu oleh hasil mengecewakan di Liga Korea maupun ajang Piala Dunia antar klub. Saat ini, Ulsan Hyundai berada di posisi ke-7 klasemen sementara K-League One dengan perolehan 31 poin dari 24 pertandingan. Shin Tae-yong pun optimis dapat mengangkat kembali performa tim. Sementara itu, rekam jejak Shin Tae-yong di sepak bola Korea Selatan tidak diragukan lagi. Mantan pelatih timnas Indonesia itu pernah membawa Seongnam FC menjuarai Liga Champions Asia 2010 dan Piala Korea 2011. Selain sukses di level klub, STY juga dikenal lewat prestasinya bersama tim nasional Korea Selatan, termasuk timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Kini, setelah vakum dari dunia kepelatihan sejak menyudahi tugasnya bersama Garuda, Shin Tae-yong akan kembali memulai petualangan baru sebagai pelatih kepala di klub papan atas Korea Selatan.
Bergeger di dunia sepak bola, ratusan ribu pemain gugat FIFA atas aturan transfer merugikan sejak 2002. Gugatan class action yang dipimpin kelompok pemain asal Belanda itu menyasar ke FIFA, KNVB, dan asosiasi Eropa lainnya atas dugaan kerugian miliaran euro. Langkah ini dinilai sebagai perlawanan besar demi keadilan dan hak pemain yang lama terabaikan. Sekelompok pemain sepak bola profesional asal Belanda tengah mempersiapkan gugatan class action terhadap FIFA dan beberapa asosiasi sepak bola di Eropa, termasuk Asosiasi Sepak Bola Belanda atau KNVB. Gugatan ini diajukan atas dasar dugaan kerugian finansial yang dialami sekitar 100.000 pemain di Uni Eropa dan Inggris sejak 2002 akibat aturan transfer FIFA yang dinilai merugikan hak-hak pemain. Langkah hukum tersebut dilakukan oleh Dutch Foundation for Justice melalui Undang-Undang WAMCA di Belanda yang memungkinkan gugatan massal atas nama sekelompok pemain. Berdasarkan analisis firma konsultan Compass Lexicon, kerugian kolektif pemain akibat regulasi FIFA diperkirakan mencapai miliaran euro. Dengan estimasi pendapatan para pemain berkurang sekitar 8% sepanjang karir mereka. Ketua Yayasan Lucia Melchert menyatakan bahwa seluruh pemain profesional mengalami penurunan penghasilan secara signifikan akibat aturan tersebut. Gugatan ini dianggap sebagai upaya untuk menegakkan keadilan dan kesetaraan bagi para pemain. Kasus ini turut dipicu oleh putusan pengadilan Uni Eropa pada 2024 dalam perkara Lassana Diarra. Mantan pemain timnas Prancis yang dikenai denda 10 juta euro oleh FIFA setelah meninggalkan Lokomotif Moskow sebelum kontraknya berakhir. Pengadilan menyatakan bahwa sebagian aturan transfer FIFA bertentangan dengan hukum Uni Eropa, khususnya prinsip kebebasan bergerak. Meski FIFA sempat merevisi aturan terkait pada Desember 2024, kelompok penggugat menilai perubahan tersebut masih belum cukup. Dalam upaya hukumnya, kelompok Justice for Players didampingi firma hukum Dupont Huizel yang dipimpin Jean-Louis Dupont, pengacara yang juga menangani kasus Bosman pada 1995. Dupont menilai bahwa gugatan ini berpotensi menjadi tonggak penting dalam reformasi tata kelola sepak bola karena membuka ruang bagi asosiasi pemain dan klub untuk mengatur praktik ketenaga kerjaan secara lebih adil. Hingga saat ini, baik FIFA maupun KNVB belum memberikan tanggapan resmi atas gugatan yang diajukan. Fortuna Düsseldorf resmi gagalkan transfer Sean Weisman imbas protes supporter atas dukungannya terhadap serangan Israel ke Gaza. Meski sudah jalani tes medis, klub memilih membatalkan kesepakatan demi menjaga komitmen pada nilai kemanusiaan. Fortuna Düsseldorf, klub kasta kedua Bundesliga Jerman, akhirnya membatalkan rencana merekrut penyerang asal Israel, Sean Weisman, setelah muncul gelombang protes dari para pendukungnya. Protes tersebut dipicu oleh unggahan kontroversial Weisman di media sosial yang dinilai mendukung kekerasan militer Israel di jalur Gaza. Sebelumnya, Weisman dilaporkan akan bergabung dari klub La Liga Granada ke Fortuna pada musim panas ini. Ia bahkan disebut sudah berada di Jerman dan telah menjalani tes medis sebagai bagian dari proses kepindahan. Namun kabar kedatangan sang pemain langsung menuai penolakan keras dari fans Fortuna.
Mereka keberatan karena sang pemain sempat membuat pernyataan di media sosial yang sangat provokatif setelah pecahnya konflik antara Israel dan Hamas pada 7 Oktober 2023. Dalam unggahannya, Weissman menyerukan agar Israel menghapus jalur Gaza dari peta dan menjatuhkan ratusan ton bom ke wilayah tersebut. Ia juga menyukai postingan yang menyatakan bahwa tidak ada yang tak bersalah di Gaza dan bahwa warga sipil tidak perlu diberi peringatan sebelum serangan militer dilakukan. Meskipun Weissman telah menghapus unggahan-unggahan itu dan menyebut dirinya sedang dalam kondisi emosional saat membuat pernyataan tersebut, para pendukung Fortuna menilai pernyataan itu tidak dapat ditoleransi. Media Jerman Bild melaporkan bahwa manajemen Fortuna Düsseldorf awalnya berencana tetap melanjutkan proses perekrutan, dan Weissman disebut telah menyiapkan pernyataan permintaan maaf resmi. Namun setelah tekanan publik yang begitu kuat, klub akhirnya memutuskan membatalkan transfer tersebut dan mengeluarkan pernyataan resmi melalui akun media sosial mereka. Sementara itu, Weissman sebelumnya juga pernah menjadi sasaran protes supporter di Granada, klub yang ia bela sejak Januari 2023. Kini masa depannya di sepak bola Eropa menjadi tanda tanya besar setelah dua klub menolaknya akibat sikap kontroversialnya di media sosial. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News Bola berikutnya setiap hari pukul 9 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.